Sobat RT, ketemu lagi dengan saya Wilda dan rekan saya Thea. Kami dari RT Consultant. Dan di video kali ini kami akan banyak membahas tentang tema yang namanya toxic relationship. Seperti apa? Yuk kita cermati. Oke, mungkin topik toxic ini kan sudah sering kita sering kita dengar umum gitu kan. Dalam keseharian kita sering cerita, sering diskusi, ada teman mungkin cerita, aku lagi ada dalam toxic relationship nih. Nah, sebelum kita bisa masuk ke yang namanya toxic relationship, kita perlu tahu dulu yang namanya konsep tentang hubungan atau hubungan interpersonal itu apa. Sebenarnya hubungan itu adalah suatu kondisi di mana ada dua orang atau lebih itu saling mempengaruhi satu sama lain secara intens dan secara konsisten. Jadi secara frekuensi mereka sering ketemu, terus intensitas ketemunya itu juga tinggi. Jadi mereka berdua atau sekelompok orang ini, tapi kita ini spesifiknya ngomonginnya mungkin pasangan ya. Ya, jadi mereka berdua ini bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sebenarnya setiap manusia kan nggak bisa dilepaskan dari yang namanya hubungan, karena kan relasi atau hubungan. Karena memang kan kita sebagai makhluk sosial itu kan sudah menjadi kodrat kita untuk kita bisa berhubungan dengan orang lain. Karena kalau kita belajar dari teori psikologi sosial dari Bandura itu kan manusia belajar atau manusia tumbuh dan manusia berkembang itu kan dari interaksinya dengan orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak nilai yang bisa kita serap, bisa kita identifikasikan ke dalam diri kita. Kita belajar misalnya anak kita itu bisa belajar biasanya kan modeling orang tuanya, atau kita bisa punya tokoh inspirasi, tokoh idola yang membuat kita bisa menyerap atau kita bisa modeling ke mereka, kira-kira mereka punya value apa ya. Itu nggak bisa dihindari. Makanya sebuah hubungan itu sesuatu yang niscaya. Ya memang manusia itu memang harus berhubungan satu sama lain. Soalnya kalau tanpa itu kita nggak akan bisa tumbuh, kita nggak akan bisa berkembang. Nah, sebuah relasi atau suatu relasi itu ujungnya pasti dua. Yang pertama adalah kita bisa menemukan sumber kebermaknaan atau sumber kebahagiaan dari relasi itu. Di relasi yang sehat itu kita bisa tumbuh, kita bisa berkembang, jadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi yang kedua, kita bisa hancur, kita bisa masuk dalam sebuah relasi yang membuat kehidupan kita jadi berantakan. Jadi kita nggak bisa berkembang, kita stuck di satu titik, kita nggak bisa achieve, kita nggak bisa raih apa yang kita impikan. Ya, jadi ujungnya pasti selalu dua. Kita berkembang, kita bermakna, kita bahagia, atau ya kita jadi stuck, kita hancur di situ. Itu sebenarnya konsep dari hubungan atau relasi. Nah, sekarang relasi seperti apa yang toksik ya? Secara khusus kan kita bahas tentang toxic relationship. Nah, relasi seperti apa yang toksik? Mungkin Thea bisa share ke teman-teman. Jadi penting untuk tahu dulu yang namanya konsep hubungan itu kayak gimana ya kan. Nah, kalau yang toxic relationship tuh bahasa Indonesianya apa? Hubungan beracun gitu ya. Yang beracun. Karena hubungan yang beracun, otomatis pastinya di dalam hubungan itu ditandai dengan perilaku-perilaku yang beracun. Beracun tuh kayak gimana? Pasti bernuansa negativitas, itu iya. Dan yang kedua, biasanya nggak berjalan dua arah, satu arah aja gitu. Entah saya misalnya kita berdua hubungannya beracun gitu ya. Nah itu biasanya entah saya yang akan mengisi atau menuntut dan dia akan hanya menerima atau ngikut, atau ntar kebalikannya juga bisa. Ntar beda sometimes yang akan ngisi dan menuntut gitu, tapi aku yang akhirnya cuma bisa ngikut aja gitu. Nah itu. Terus di samping itu tadi negativitas, jalannya nggak dua arah. Perilaku-perilaku beracun itu yang seperti apa ya, kayak misalnya nggak jujur, bohong, terus kemudian mengkritisi, merendahkan pasangannya, terus kemudian apalagi yang ujungnya adalah berdampak pada ketidaknyamanan, kemudian ada kayak ketidaknyamanan secara fisik maupun emosional, itu udah pasti gitu. Jadi ya yang namanya hubungan beracun pasti nuansanya negativitas dan itu tadi gitu.
Oke, setelah tahu definisinya, kita perlu tahu tadi kan ya konsepnya tuh apa. Nah, penting juga untuk kita bisa aware sekarang tuh hubunganku sama pasanganku tuh termasuk dalam hubungan yang beracun atau enggak. Nah, kita perlu kenalin tuh kira-kira seperti apa ya, hubungan yang seperti apa yang itu bisa dikatakan hubungan itu beracun atau enggak gitu. Nah, salah satu contohnya atau salah satu tanda yang bisa dilihat adalah pertama, krisis kepercayaan terhadap pasangan. Dalam hubungan itu tuh ada krisis kepercayaan nggak? Ada yang ngerasa, aduh bener nggak sih pasangan aku, bohong nggak sih? Gitu. Nah udah nggak ada rasa percaya yang berlebihan pastinya, terus menuntut, bahkan ada yang sampai memata-matai langsung. Jadi apa yang diomongin, apa yang dilakuin pasangan itu dia selalu ngikut. Stalking gitu ya. Tapi ini berlebihan. Tapi itu berlebihan. Jadi ada ketidakpercayaan ya, krisis kepercayaan. Terus yang kedua, pola komunikasi yang nggak sehat. Pola komunikasi yang nggak sehat itu contohnya misalnya yang tadi saya udah katakan di awal, mengkritisi secara berlebihan, terus kemudian dia bahkan bisa mengeluarkan kata-kata kasar ya, bullying secara verbal, dan komunikasi itu tuh bisa berdampak pada menjatuhkan konsep diri pasangannya gitu. Contoh realnya ada banyak ya fenomena di mana dan salah satunya itu kalau yang namanya toxic relationship itu kecenderungan mereka untuk keluar dari situ tuh lebih susah gitu. Jadi pengen lepas dari situ tapi nggak bisa. Faktor yang terjadi kebanyakan adalah pasangannya dengan bahasa yang tadi kasar itu bilang bahwa nggak ada lah yang mau sama kamu, kalau nggak aku, kamu tuh apa, beruntung kamu bisa pacaran sama aku dan segala macam. Itu kan sebenarnya sangat menjatuhkan konsep diri pasangannya gitu kan. Nah itu komunikasi yang nggak sehat. Terus kemudian salah satu tandanya lagi tadi posesif gitu ya. Jadi posesif berlebihan, jadi kemana-mana pasangannya nggak boleh, cemburu buta gitu. Kamu tadi jalan sama siapa? Nggak boleh main sama yang dia nggak kenal, even atau kalau nggak sama lawan jenis ya kan. Terus yang paling bahaya dan ini sebenarnya bisa dikenali dengan lebih lebih gampang ketika jalan sama pasangan kita, tapi banyakkan kita ngeluh secara fisik gitu. Jadi implikasinya lebih ke fisik, entah sering pusing atau enggak emahnya kambuhan gitu ya, karena menahan emosi itu tadi ya. Jadi nggak cukup mampu meregulasi emosinya, tapi juga nggak bisa lepas dari hubungan itu gitu. Ada yang ditambahin lagi nggak sih? Apalagi tanda-tandanya? Lebih ke itu tadi ya, benar. Jadi memang yang namanya emosi itu kan pasti ada residunya. Jadi ada efeknya ke fisik. Kalau kita emosinya seneng, bahagia, itu pasti efeknya kan positif, sistem imun kita naik, hormon endorfin maupun oksitosin kita kan meningkat. Endorfin kan hormon kebahagiaan ya, kalau oksitosin kan cinta yang membuat kita lekat sama orang lain. Nah kalau yang negatif, kalau yang toksik itu kan emosinya bermain negatif ya. Negatif di sini kan maksudnya tidak menyenangkan. Nah, itu pasti efeknya ke fisik, kita jadi gampang sakit, gampang ngedrop gitu ya secara fisik, baru keluar sebentar udah sakit, nggak enak badan gitu kan, atau biasanya kan ya, serangannya di lambung gitu kan, atau mungkin pencernaan yang terganggu gitu kan, diare, sakit migrain gitu ya, banyak hal. Jadi selalu harus teman-teman harus aware ya. Kalau kenapa kok setiap kali aku mau ketemu sama pasanganku kok aku rasanya nggak enak, kok perutku sakit, aku kok maksudnya debar jantungnya kok deg-degan gitu, kayak ada reaksi rasa cemas, rasa tegang, rasa takut. Nah itu berarti tanda-tanda memang salah satu tandanya bahwa teman-teman lagi ada dalam hubungan atau relasi yang sifatnya mungkin toksik. Itu harus teman-teman sadari. Dan mungkin ketika kumpul sama teman-teman tuh biasanya orang-orang yang berada di dalam hubungan beracun atau dia menjalin hubungan yang penuh dengan toksik itu, mereka nggak akan sharing tentang cerita cinta dia dan pasangannya. Jadi dia akan, kamu gimana sama pasanganmu gitu. Dia pasti akan yang, enggak, baik-baik aja gitu. Tapi dia nggak akan mau sharing lebih. Karena dia tahu sebenarnya hubungannya itu nggak cukup benar dan nggak cukup sehat gitu kan. Atau bisa juga menciptakan skenario ya, menciptakan kisah yang sebenarnya itu bukan. Jadi biasanya kan bisa mereka menutup diri itu tadi ya, mereka membatasi informasi yang mereka sampaikan terkait dengan hubungannya, tapi bisa juga melebih-lebihkan, pacarku sayang banget, aku habis dapat ini, habis dapat itu, dia tadi baik banget loh, pagi-pagi aku udah ditelepon. Itu biasanya tapi sifatnya berlebihan kan, kita bisa deteksi. Jadi itu namanya kalau di psikologi itu reaksi formasi. Jadi sebenarnya itu bukan apa yang sebenarnya terjadi, tapi itu yang imajinasi atau itu yang harapan yang
diinginkan sama dia gitu. Itu bisa jadi salah satu contoh ya, kita bisa deteksi bahwa mungkin teman kita atau mungkin kita sendiri dalam kondisi yang sedang ada dalam toxic relationship gitu. Paling gampang berani untuk punya pertanyaan reflektif sih, kayak misalnya kita dulu pacaran 9 tahun gitu, dan setiap anniversary harus berani reflektif, selama berhubungan ini tuh cukup membangun aku atau enggak ya gitu. Hubungan ini tuh memberi dampak positif atau negatif, banyakkan positifnya atau banyakkan negatifnya. Ketika bareng sama dia itu bikin aku penuh, atau ketika aku nggak bareng sama dia dan kumpul sama teman-temanku, aku malah lebih merasa lega gitu. Nah itu berani masuk ke dalam, reflektif ke situ, sebenarnya udah bisa nemu sih, ini hubungan aku tuh cukup beracun atau udah sehat. Ya betul sih, jadi yang harus kita refleksikan lagi itu tone emosi atau nuansa emosi hubungan kita itu apa. Kalau misalnya memang dominasinya itu negatif atau emosi-emosi yang tidak menyenangkan, itu berarti warning ya buat teman-teman ya. Tapi kalau dominasinya itu emosi yang positif, senang, bahagia, kita ngerasanya penuh, itu ya berarti mungkin hubungan teman-teman bermakna. Jadi teman-teman menemukan makna dalam relasi yang teman-teman jalani. Itu sih. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi bagaimana seseorang atau kita mungkin ya itu bisa terjebak dalam sebuah relasi yang sifatnya toksik, gitu kan? Nah, yang harus kita pahami dulu adalah konsep tentang kelekatan. Dalam setiap hubungan, kayak sama Thea gitu misalnya, itu pasti terbentuk kelekatan, ya kan? Karena kelekatan itu adalah sebuah ikatan afeksi. Dalam setiap hubungan pasti ada ikatan emosional ya. Ikatan afeksi atau ikatan emosional itu yang membuat kita bisa terkoneksi dengan orang lain, jadi ada perasaan terhubung. Itu yang namanya kelekatan. Nah, kelekatan itu ada banyak, ada beberapa gaya kelekatan, ada 4 sih. Cuma di sini yang mau kami tekankan adalah ada 2 dimensi sebenarnya, atau 2 aspek yang menjadi dasar dari terbentuknya kelekatan. Yang pertama itu adalah faktor harga diri ya, self regard, harga diri. Terus yang kedua adalah kepercayaan interpersonal. Jadi kalau harga diri itu cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi kelebihan maupun kelemahan kita. Jadi kita kenal potensi-potensi kita, bakat kita, ya minat kita, tujuan hidup kita, apa hal-hal yang penting buat kita, itu kita kenal dan kita bisa menerima itu, termasuk juga kelemahan-kelemahan kita. Karena kan ya kita pasti lahir dengan berbagai talenta, bakat, tapi juga kita pasti punya banyak kelemahan atau PR yang harus kita selesaikan. Nah itu kita bisa mengapresiasi itu. Kalau itu bisa kita lakukan, itu kita bisa mengembangkan harga diri yang positif pasti. Nah terus dimensi kedua dari kelekatan itu adalah kepercayaan kita terhadap orang lain. Jadi bagaimana kita memandang orang lain. Kalau kita memandang orang lain itu pada dasarnya baik, bisa dipercaya, bisa diandalkan, bahwa orang lain, setiap orang itu pada dasarnya punya jiwa yang murni gitu misalnya ya, punya sisi positif yang banyak gitu kan, itu berarti kita punya cara pandang yang positif terhadap orang lain. Ini sifatnya jamak ya, sifatnya general, jadi bukan case by case gitu ya. Mungkin ya kadang-kadang kita tahu kenal ada orang yang memang hatinya hitam gitu ya, maksudnya dia memang dasarnya memang mungkin banyak perilakunya yang sebenarnya nggak bisa kita terima atau jahat, menyakiti kita, itu case by case. Tapi secara general itu kita menganggap bahwa ya manusia itu pada dasarnya baik, jadi orang lain itu pada dasarnya baik. Nah 2 hal ini tadi, jadi satu harga diri dan yang kedua adalah kepercayaan kita terhadap orang lain. Nah kalau 2 hal ini positif, 2 hal ini sehat, itu kita bisa memiliki gaya kelekatan yang aman gitu. Jadi kita sebagai pribadi itu ya pasti jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, secara emosi juga pasti jauh lebih stabil, jauh lebih sehat. Itu dengan gaya kelekatan yang aman, otomatis relasi kita dengan orang lain pasti positif. Itu ke situ. Nah, kenapa orang bisa masuk di hubungan yang berelasi, apa hubungan yang toksik? Toksik. Nah, kalau kita nyambungnya ke toksik, hubungan yang toksik itu adalah bahwa bila kita memiliki gaya kelekatan yang tidak aman gitu ya, kita punya harga diri yang rendah gitu misalnya, kita nggak percaya terhadap diri kita sendiri, kita
saya pernah di posisi itu, maksudnya ngerasa bahwa kok aku setengah-setengah ya, maksudnya setengah-setengah itu kayak nggak punya bakat, nggak punya talenta untuk bisa dikembangkan. Nah kalau kita ada di posisi harga diri yang rendah, kita rentan masuk dalam hubungan yang sifatnya toksik. Biasanya kita jadi dependent sama orang lain gitu kan, jadi ngerasa bahwa aku udah beruntung banget dia mau sama aku, dia mau sama aku beruntung banget, jadi aku punya dependensi yang tinggi terhadap pasangan gitu. Itu misalnya kalau harga diri kita rendah. Atau misalnya kalau kita punya kepercayaan yang rendah, kita punya cara pandang yang negatif terhadap orang lain, biasanya kita akan menolak. Kita akan menghindari interaksi dengan orang lain. Kalaupun kita ada dalam sebuah hubungan, itu biasanya kita punya ruang privasi yang yang besar gitu ya. Kita menolak berbagi sama pasangan kita, atau kita menghindari aktivitas bersama dengan pasangan kita. Gitu, atau bisa kita malah mendominasi pasangan kita karena kita merasa bahwa dia itu nggak tahu gitu. Ya kamu tuh nggak tahu, aku kasih tahu nih. Jadi itu karena kita nggak punya trust sama pasangan kita gitu. Itu ciri-ciri gaya kelekatan yang tidak aman. Jadi pasti harga dirinya rendah, atau bisa juga dia punya harga diri yang tinggi tapi dia cara pandangnya terhadap orang lain bisa negatif. Gitu. Itu yang membuat kita masuk ke dalam hubungan yang sifatnya toksik. Jadi kita saatnya refleksi ke dalam diri kita. Ya. Kalau ngomongin tentang psikologi, kalau kemarin kan slogannya psikologi untuk Anda psikologi gitu ya. Untuk Anda. Bukan untuk kami. Untuk Anda. Enggak. Jadi sebelum ke sana, sebelum kita menjalin relasi sama orang lain, ada baiknya kita self awareness dulu. Coba cari tahu, aku tuh udah punya harga diri yang positif belum sih? Udah punya unconditional love belum sih ke diriku sendiri? Mencintai diriku tanpa syarat nggak sih gitu? Nah yang kedua, aku sudah mampu nggak sih membangun percaya sama orang lain gitu? Kalau itu berdua hal itu udah oke, kemungkinan kita masuk dalam hubungan yang beracun itu akan lebih kecil. Walaupun kita masuk, kita akan lebih bisa untuk keluar, cepat untuk keluar, cepat untuk memutuskan hubungan itu, misalnya. Gitu. Jadi fokusnya nggak usah ke orang lain dulu, fokusnya ke diri sendiri dulu. Sampai akhirnya kita menemukan pasangan yang oke gitu. Oh kira-kira kalau seperti ini baru nih masuk gitu. Kalau yang enggak, itu akan lebih mudah untuk kita mendeteksi. Istilahnya inside out lagi ya. Kalau dari dalam udah beres, pasti keluarnya akan lebih gampang untuk kita ngelihat, oh ini kayaknya hubungan yang layak untuk aku jalanin, sama yang ini kayaknya hubungan ini akan lebih banyak membawa dampak negatif ke aku. Jadi mendingan udah nggak usah gitu. Ya salah satu tandanya kalau misalnya dalam hubungan itu teman-teman merasa bahwa teman-teman jadi pribadi yang jauh lebih baik. Setelah ketemu sama Thea, aku ngerasa bahwa aku menemukan tujuan, makna gitu kan. Terus aku juga banyak kompetensiku yang ditingkatkan gitu kan, banyak kematangan karakterku jadi lebih baik. Itu berarti hubungannya bukan toksik gitu. Hubungan kita bukan toksik kan. Tapi kalau sebaliknya, kalau teman-teman dengan pasangan itu malah justru kok aku malah stuck ya, aku dulu tuh punya mimpi ini kok jadi enggak, jadi jadi sekarang nggak berani untuk raih mimpi aku gitu. Atau kan. kalau nggak yang tadinya aku tuh pribadi yang pede loh, gampang temenan sama orang-orang, giliran pacaran sama dia hubungannya jadi cut, kamu nggak boleh temenan sama ini, terus lama-lama jadi yang aku kayak nggak pede lagi orangnya ya, buat ngomong kok susah. Dulu aku bisa kemana-mana sendiri, sekarang aku harus ditemenin dia ya. Itu berarti ditemenin kok kayaknya gimana gitu. Berarti kan secara progres atau perkembangan teman-teman kan bukan tumbuh, tapi ya teman-teman malah justru mandek atau regresi, stuck atau regresi ke belakang, justru malah mundur ke belakang. Oke, setelah tadi PR-nya kan self awareness dulu nih, sekalian kita lihat nih kira-kira hubungan aku kayak gimana ya. Ternyata hubungannya toksik, terus gimana cara keluarnya? Cara keluarnya ya balik lagi, coba belajar untuk mengembangkan pola kelekatan yang sehat. Caranya gimana? Caranya yang paling praktis, satu, coba untuk mengembangkan relasi dengan banyak orang ya. Jadi memperluas lingkup pergaulan. Sosial support kita otomatis kalau ya lingkungan gitu. Pergaulan kita luas, sosial support kita kan pasti luas. Kan dukungan sosial itu kunci. Teman-teman ada dalam situasi yang toksik, teman-teman punya banyak teman, punya banyak sahabat yang bisa bantu teman-teman untuk keluar dari situ. Sekaligus katarsis ya. Sharing sama teman-teman dekatnya, sama sahabat gitu.
Jadi ketika udah tahu itu, oh hubungan aku ternyata nggak sehat, ternyata ini beracun nih sifatnya, harus berani untuk membuka diri, cerita sama ya, orang-orang yang dipercaya gitu kan. Tapi ya hati-hati pilih teman ya, hati-hati. Karena kita kan mengungkapkan apa yang private kan sifatnya. Kalau perlu ya ke profesional, itu yang jauh lebih mungkin dampaknya lebih oke gitu. Di samping solusi juga membantu diri kita untuk bisa regulasi diri gitu kan. Emosi juga. Emosi itu yang pertama. Terus begitu yang kedua ya sembari jalan coba kembangkan unconditional love atau cinta tanpa syarat terhadap diri sendiri. Bantu list deh gitu, aku tuh apa sih sebenarnya gambaran diriku kayak gimana menurutku sendiri gitu. Jadi misalnya kelemahan kelebihanku tuh apa aja, kok blocking ya nggak ketemu, tanya sama orang terpercaya, ke sahabat, ke orang tua, kakak, adik, atau ya saudara, siapapun gitu, coba tanya yang dekat sama kita, aku tuh punya kelemahan apa, aku punya kelebihan apa, dan coba mengembangkan itu tadi. Cinta tanpa syarat ke diri sendiri, memaafkan, oke, nggak apa-apa, aku kemarin berjalan di mungkin yang hubungan yang nggak sehat untukku, it's okay, nggak apa-apa, aku maafkan, aku minta maaf untuk semuanya, terus belajar untuk mensyukuri diri sendiri gitu kan. Terus step berikutnya apa lagi ya? Gunakan hobi-hobi yang sifatnya positif, baca lebih banyak buku, jadi semakin kita tahu, semakin kita paham buku-buku tema-tema psikologi ya, mungkin yang sifatnya populer, atau teman-teman bisa belajar tentang psikologi yang dengan dalam konteks sosial, dalam konteks perkembangan gitu, teman-teman akan jauh lebih bisa dengan pengetahuan ini akan bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih berani untuk berani ambil keputusan, lebih bisa berjarak menganalisa bahwa oh ternyata ini loh kondisi yang aku hadapi gitu. Teman-teman perlu itu juga. Dan ketika udah berani bilang kayaknya aku mesti stop nih dari sini, ya udah jangan balik lagi ke belakang, jangan nengok ke belakang, cari support yang cukup kuat. Cari support system itu penting banget. Yang cukup kuat. Bahkan ada yang toxic relationship-nya sampai melukai fisik ya. Iya, kalau udah ancamannya ke fisik, teman-teman harus ya cari bantuan profesional ya. Bisa ke praktisi hukum, LPH ataupun ke psikolog ya. Teman-teman nanti akan diarahkan, dibantu di situ karena itu berbahaya ya. Sudah sampai ke fisik ya, trauma secara fisik, kekerasan, ancaman nyawa teman-teman itu berarti udah nggak bisa ditoleransi lagi, berarti memang teman-teman harus cari bantuan profesional gitu. Tapi kuncinya tadi yang Tia sampaikan, kembangkan unconditional positive regard atau unconditional positive love, itu penting untuk sebagai pondasi terbentuknya harga diri yang positif yang sehat. Yakini bahwa kita tuh layak dicintai dengan cukup sehat. Ya karena memang teman-teman memang layak dicintai, karena setiap dari kita kan pasti diciptakan Tuhan sebagai sebuah karya seni yang indah, yang luar biasa, sesuai dengan citra Allah ya, citra Tuhan ya, pasti ya kita semua layak untuk mendapatkan perlakuan yang positif. Gitu, mendapatkan cinta yang positif. Jadi semangat, walaupun dirasa awal susah itu sangat mungkin keluar dari situ susah, tapi pasti bisa. Bisa, dan jangan sia-siakan waktunya untuk terus lekat di hubungan yang sifatnya toksik, karena hubungan yang bermakna seperti kamu. Hubungan yang bermakna itu sangat mendewasakan, sangat mengembangkan kita bersama gitu ya. Mengembangkan diri teman-teman, dan kalau bisa cari pasangan yang punya mimpi yang sama gitu ya. Jadi otomatis semangat kita untuk bisa mewujudkan mimpi itu jadi lebih gampang, berkobar gitu ya. Mimpi itu jadi lebih mudah untuk diraih. Begitu. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman videonya. Kalau ada topik-topik lain yang mungkin mau dibahas, itu bisa langsung kontak di IG kami atau via WhatsApp juga bisa. Boleh. Oke. Thank you. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.